sudah 10 menit ke belakang kita bersama-sama mendengarkan materi mengenai pentingnya layanan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui. Sekarang saatnya kita simpulkan ya ibu-ibu materi yang untuk hari ini. Sudah saya tempel flip chartnya ya, bisa dilihat ini flip chartnya nomor 1,10 mengenai pesan untuk ibu hamil. Sudah saya print juga ya buat ibu-ibu, silahkan dibaca, dilihat. Kita bahas satu persatu untuk poin-poin yang ada di sini ya ibu ya. Mangga ada yang bisa bantu bacakan untuk poin yang pertama? Yang pas saya Pak. Enggak, yang Anda. Pesan untuk ibu hamil. Ibu hamil makan makanan bergizi seimbang. Ya, untuk poin yang pertama adalah ibu hamil harus makan makanan bergizi yang seimbang. Sepakat ya ibu-ibu ya? Sepakat. Ada yang tahu jenis makanan apa saja yang memiliki gizi seimbang? Contohnya apa saja? Oke, sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian daging ya, daging susu, kemudian daging sapi atau daging ayam ya. Nah, terus ini ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu biasa makan 3 kali sehari ya dalam kondisi normal biasa. Tapi kalau misalkan ibu-ibu sedang hamil, boleh ditambahkan menjadi 4 kali ya ibu-ibu ya, karena kan ibu-ibu sedang hamil, jadi si janinnya itu perlu gizi juga, makanya ibu-ibu harus menambah porsi makan dari yang biasa. Saya nggak suka diprotes Pak sama suami saya. Kenapa? Makan mulu. Apa ya ibu-ibu ya? Kalau 5 kali mau Boleh, asal jangan 10 kali. Astagfirullah, lapar deui cenah. Tata salah ibu hayang oge tuang gitu nya. Boleh disehatkeun deungeuna. saha curhat. Ya, kita lanjut ya ibu ya. Ya. Terima kasih Bu Ina yang sudah membacakan poin yang pertama. Kita lanjut tentang poin yang kedua. Silakan tolong dibaca Ibu Rika. Gak apa-apa, lagi dimainin sama dedeknya, silakan. Ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan. Oke, ibu-ibu suka periksa selama kehamilan? Suka. Saya. Jadi minimal pemeriksaan selama kehamilan itu berapa kali ibu? 4 kali. 4 kali. Kurang dari 4 kali kurang bagus ya ibu-ibu ya. Kurang dari 4 kali itu jangan sampai kurang dari 4 kali, minimal 4 kali. Gimana kalau misalkan setiap bulan sekali Pak? Boleh ya, setiap bulan sekali boleh, lebih bagus. Jadi ibu-ibu selama kehamilan 9 bulan periksa terus, itu lebih bagus ya. Jadi tahu bagaimana kondisi janin yang ada di perut ibu, posisinya gitu ya. Jelas ya ibu ya? Jelas ya. Kemudian mangga yang ketiga tolong dibacakan. Konsumsi TTD setiap hari selama kehamilan. Ya, konsumsi TTD setiap hari selama kehamilan. Ada yang tahu TTD itu apa? Masih ingat TTD apa Bu? TTD bukan tanda tangan ya ibu ya. Namun tadi awal bulan yang perlu tanda tangan gitu. Sok mangga TTD apa? Ada yang tahu? Bukannya Pak. Tablet tambah darah. Iya, betul sekali Bu Rika. Kita tepuk tangan dulu untuk Bu Rika. Bu Rika tadi sudah menjawab ya bahwa TTD itu adalah tablet tambah darah. Bu Rika suka mengkonsumsi tablet tambah darah waktu hamil sedede? Suka tuh Suka Pak. ya. Kayak gendut ini. Alhamdulillah ya. Sangat cantik anaknya ya. Makasih ya Pak. Maka poin yang berikutnya silakan dibaca kembali Bu Rika. Ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Nah, sepakat ya, ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Di dia ayo bisa melahirkan di Maparaji ya. Ih, seueur Pak. Sebenarnya ibu-ibunya, tapi untuk anggota PKH sudah tidak boleh ya. Sudah tidak boleh melahirkan di Maparaji karena Maparaji itu kan ibu menang bantuan PKH, makanya kita dikumpulkan kanggo pemeriksaan gitu. Sudah tidak boleh karena Maparaji bukan bagian dari tenaga kesehatan ya dulu ya. Karena kita sudah zaman modern, buat apa aku ibu bidan, ibu dokter sekolah tinggi-tinggi elek kumaha Maparaji nu teu sakolah gitu.
Itu makanya nama terkening lahiran dari lima hajinya dulu ya. Bisa dibantu dijelaskan sama tetangga-tetangga ibu yang belum mengerti ya. Ya. Dengan cara baik-baik tentunya. Yang berikutnya silakan dibantu dibaca. Lakukan inisiasi menyusui dini saat bayi baru lahir. Oke, saya ralat ya. Ini bukan menyusui dini, tapi menyusu Menyusui dini. dini. Perbedaannya kalau menyusui itu ibu-ibu anu ngebreaksin anak-anaknya, ya, benar nggak? Benar. Tapi kalau menyusu dini, inisiasi menyusu dini, si anak yang mencari puting dari ibunya. Jadi waktu pertama lahir, si anak ini yang mencari puting dari ibunya. Jelas ya? Bisa dipahami ya antara menyusu dan menyusui ya. Bisa ya? Jangan salah lagi nih. Jadi lakukan inisiasi menyusu dini untuk bayi yang baru lahir. Jadi kajian kita sih anak namun yang puting makna justru mana jangan sorangan tidak pahami ya. Ini ya jelas ya. Jadi kamu diulah-ulah tidak ingat jangan sorangan. Gitu. Jelas ya. Jadi si bayi saat baru lahir harus menginisiasi untuk menyusu dini biar lancar untuk kedepannya. Maka poin yang berikutnya dibacakan kembali. Memberikan kolostrum pada bayi. Nah, naon teh buta bahasa langit, nah, kolostrum. Naon teh bu kolostrum? Apa teh kolostrum? Cairan bening pertama kali pada apa? susu. Luar biasa kita ini tepuk tangan lagi buat Bu Rika. Bu Rika luar biasa ya ini ya. Harusnya udah lulus jadi anggota PKH nih. Ih, saya patuh lulus lagi di mana deh, Mas. Jadi baru tadi berikan kolostrum pada bayi ya. Saya jelaskan sedikit ya ibu-ibu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rika bahwa kolostrum adalah cairan yang berwarna kuning pada bayi pada ASI yang baru ibu keluar. ASI yang baru keluar. Jadi itu wajib dikasih bu. Justru itu ASI yang sangat terbaik. Tapi di dia mah pas di paricanan Tah, bapak. eta kumaha nu salah. Makanya ibu Soalnya warna koneng. tah ulah Bapak. beda warna kuning eta jore justru eta nu pertama nu bagus. Harapan. Ibunya. Nah, karena ketika ibu-ibu sudah pulang dari sini, saya harap ibu bisa menyampaikan pada keluarga atau tetangga-tetangga ibu ya, Ya Pak. bahwa air susu atau kolostrum apa air susu yang baru keluar itu adalah baik untuk bayi yang baru lahir. Jangan sampai dibuang. Emak-emak nu baheula mah sok dipikirna wae cenanya hanya. Cenah mah cai sunat boneng ulah jore. Padahal mah justru eta nu paling bagusna. Gitu. Jeung kesehatan atau daya tubuh si anak atau si bayi. Yang berikutnya Beri ASI eksklusif selama 6 bulan. ASI eksklusif cenah bu. Naon ASI eksklusif bu? Windah naon ASI eksklusif? Eta. Aduh. Bu Indah, ASI eksklusif adalah ASI saja. Ya bahasa sederhana memberikan ASI saja selama 6 bulan. Jadi bulan di bangsihan naon bulan usianya sebelum di atas 6 bulan. jadi selama 6 bulan ke bawah wajib hanya dikasih ASI. Karena apa? Ketika si anak diberikan makanan atau misalnya buah-buahan atau buah pisang ya, yang menurut ibu-ibu adalah buah yang lembek ya, cocok untuk bayi. Kalau belum 6 bulan itu nggak boleh ya, karena lambungnya masih kecil. Jadi ketika dia diisi oleh makanan yang lain, khawatirnya lambungnya tidak kuat, malah nanti ada sakit lambungnya lah. Begitu. Jelas ya ibu ya? Jadi wajib selama 6 bulan hanya dikasih ASI. Atau jadi bapak diberi buras. Apem Pak. Nah itu dia. Bapak kayak 3 bulan masih beri buras. Justru makanya pun saya disampaikan ke ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu bisa menyampaikan ke yang belum tahu. Ya begitu. Kemudian apa bu? Aduh itu anak mah. Apa madu di dia Pak? Karena lahir diberi Madunya. Pokoknya mah ASI saja lah. Ayo bulan mah tong diberenan naon. Lebih sehat ASI saja, dijamin anak lebih sehat dibanding anak-anak ke 2 bulan juga masih beri buras ya.
Warang supaya warang teuing Bu. Gitu nya ulah pokona mah ulah. Sekali deui ulah wajib hanya asisa saja selama 6 bulan. Yang berikutnya mangga. Periksakan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Nah, wajib pemeriksaan kesehatan pada ibu dan anak setelah melahirkan. Jadi wajib ya diperiksa ibu ya. Suka diperiksa ibu waktu setelah melahirkan. suka tuh Ya, bapak. biar mengetahui kondisi ibunya yang sudah melahirkan dan anak dan perkembangan anak. Anaknya Wajib diperiksa. Sekali lagi wajib periksa. Diperiksanya kemana Bu? Kamu aja. Si mama parah di wae. Bidan atau bapak? Bidan ya. Iya, Bidan benar. atau dokter Anak-anak. anak ya. Oke, sudah jelas. Kemudian yang berikutnya tolong dibantu dibacakan Bu. Gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli beras, telur, dan minyak. Gunakan uang PKH untuk menambah asupan protein, ikan, tempe, tahu, ayam, batasi penggunaan gula. Nah, sudah jelas ya bahwa bantuan PKH dan BPNT gunakan uang PKH untuk menambah asupan protein ya ibu-ibu ya. Sudah jelas ini mah ya, sudah nggak perlu dijelasin lagi ya. Iya Pak. Oke. Sudah dikasih uangnya ibu-ibu, sudah dikasih berasnya, dikasih telur juga ya. Harap dimanfaatkan sebaik mungkin ya ibu ya untuk gizi ibu dan anak ibu. Yang terakhir mangga. Buat kartu keluarga KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat bagi keluarga termasuk anak dalam kandungan. Ya, sedikit saya ulas ya. Jadi mengenai KIS ini boleh ibu-ibu yang baru melahirkan untuk membuatkan anaknya KIS ya, kartu Indonesia Sehat ya, karena ibu sebagai anggota PKH, ibu berhak mendapatkan bantuan KIS juga. Yang belum punya KIS, yang anaknya belum punya KIS, silahkan tadi sudah dijelaskan di awal mengenai alur pembuatan KIS ya, dari mulai syarat-syaratnya, alurnya seperti apa, nanti tolong dibaca lagi. Kalau yang belum buat silahkan dibuat ya ibu ya, untuk menjaga khawatir ada apa-apa begitu. Jelas sampai di sini jelas ya ibu ya. Jelas Pak. Nah sekarang saya pengen kasih tahu ke ibu-ibu. Ibu-ibu tahu ini apa? Gambar apa? Itu Pak yang nyetir itu Nyetir lampu. pesawat. Nyetir pesawat, supir pesawat nih ibunya. Nah, Nah, supir pesawat ini pilot ya. Kemudian ini apa? Profesi apa? tentara. Tentara, ya tentara. Ayo, dijadiin nama ibu. Jadi, Dokter. ada yang mau anaknya jadi tentara? Enggak apa? Enggak, kenapa? Karunya mesti ditempel. Oh, waduh. Siap kenapa Nah, seperang? aku ibu anak-anak jadi nama. Jadi dokter lah ya. Jadi dokter, Bu Ina jadi anak-anak. Bermanfaat Bermanfaat bagi ya. dan bangsa apa? Oke. Jadi ketika anak-anak ibu ingin menjadi yang seperti gambar di sini, menjadi tentara, menjadi dokter, menjadi apa namanya tadi? Pilot. Harus dari awalnya harus dipersiapkan gizi yang seimbang ya. Ketika ibu-ibu menerapkan apa yang sudah ada di flip chart tadi, insya Allah pertumbuhan anak-anak ibu akan baik, memiliki kesehatan yang bagus, memiliki tinggi yang bagus. Karena untuk menjadi pilot harus memiliki tinggi yang bagus ya ibu-ibu ya. Jadi asupannya juga harus dijaga tingginya, kemudian otaknya juga harus cerdas, kemudian satu lagi kesehatannya, stamina-nya harus kuat ya. Makanya insya Allah ketika ibu-ibu menerapkan apa yang sudah tadi disampaikan di flip chart dari poin 1 sampai akhir, insya Allah anak-anak ibu akan memiliki tumbuh kembang yang sehat, tinggi dan cerdas ya ibu-ibu ya. Ya. Oke. Harapannya setelah ibu-ibu di sini mendapatkan ilmu yang baru ya, banyak ibu yang baru ya di sini ya. Iya Mengenai Pak. aparasi tadi, bagaimana ketika melahirkan harus kemana. Tolong disampaikan ke tetangga-tetangga ibu ya. Iya Pak. Jangan sampai ketika ibu melihat tetangga ibu baru melahirkan terus dikasih pisang atau dikasih buras, bahkan dikasih kue apem, ibu diem aja. Kasih tahu tentunya dengan cara baik. Ya, kita akan menyampaikan hal yang baik ya. Jangan takut untuk menyampaikan hal yang
Baik, seperti itu. Silakan, itu masalah nerima atau enggaknya. Yang penting kita sudah menjelaskan yang baik kepada orang lain ya, kepada tetangga ya. Jadi harapannya jangan hanya sekedar sampai di sini, tapi ibu-ibu harus bisa menyampaikan kepada yang lain ya, ibu-ibu ya. Bisa menyampaikan kepada yang lain. Allah ya, yakin ya, saya yakin ibu-ibu di sini bisa menyampaikan juga kepada yang lain ya, ibu-ibu ya. Baik, begitu saja yang saya sampaikan. Mungkin kita nanti ketemu lagi bulan depan ya, ibu-ibu ya. Berarti di bumi saya bulan payungnya kira-kira. Di bumi Bu Indah. Bina, maka yang Bina siapnya. Tahun pohon sungguhnya yang siapnya gitu ya. Jadi kita ketemu bulan depan nanti di rumah Bu Indah, waktunya nanti kita tentukan lagi ya ibu ya. Oke Pak. Terima kasih, kita tutup dulu dengan pembacaan hamdalah. Sampai ketemu pada bulan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua Bu. Terima kasih Bu Ibu, yang cantik ya.